semuanya, perkenalkan nama saya Nathanael Aldino Miling. Sekarang saya akan membawakan cerita dongeng yang berasal dari Sulawesi Utara dengan judul Burung Kikikau dan Dua Gadis Miskin. Di sebuah desa di Sulawesi Utara tinggallah ibu dan dua anak gadisnya. Mereka adalah keluarga yang benar-benar miskin. Membeli makanan saja tidak mampu. Setiap hari mereka hanya menyantap buah-buahan yang mereka petik dari hutan di sekitaran rumah mereka. Meski demikian, hidup mereka selalu bahagia dan selalu bersyukur. Suatu ketika saat musim kemarau melanda desa mereka, semua pohon yang berada di hutan-hutan pun layu dan daunnya kering. Kak, kita sudah berjalan dari tadi, tapi kita belum menemukan satu buah pun, kata si bungsu. Sabar, Di. Jika kita berjalan lebih dalam lagi ke hutan, kita dapat menemukannya, jawab si sulung. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi berjalan lebih ke dalam lagi ke hutan. Mereka pun berusaha untuk mencari buah-buahan tapi tidak menemukannya. Saat mereka kelelahan, mereka pun beristirahat di bawah pohon rindang. Meskipun daunnya lebat, tapi pohon itu tidak berbuah. Angin pun berembus sepoi-sepoi. Mereka pun kelelahan dan mereka pun tertidur di bawah pohon rindang. Tiba-tiba terdengarlah suara. Kikikau, 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 kikikau. Bersamaan dengan suara itu, berjatuhanlah beberapa buah mangga yang masih masak, salah satunya mengenai kaki si bungsu. Si bungsu pun terkejut dan terbangun dari tidurnya. Sementara ia membuka matanya, ia melihat apa yang mengenai kakinya. Buah mangga, dari mana datangnya? Tanyanya heran. Segera pun ia membangunkan kakaknya dan menceritakan apa yang terjadi tadi. Dan terdengarlah suara, kikikau, 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 kikikau. Mereka pun mencari asal suara itu, tapi mereka tidak berhasil menemukannya. Kejadian itu terus berulang setiap kali mereka masuk ke dalam hutan tersebut. Mereka akan dijatuhi oleh beberapa buah-buah mangga atau beberapa jenis-jenis buah yang masih masak dan yang masih enak. Dan terdengarlah terus suara kikikau, 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 kikikau. Akhirnya si sulung pun berteriak, "Siapakah kamu? Ayo tunjukkan dirimu. Aku ingin berterima kasih kepada kamu." Dan terdengarlah suara kikikau, 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 kikikau. Tiba-tiba muncullah seekor burung di hadapan mereka. Rupanya selama ini yang memberikan mereka buah-buahan adalah burung ini. Lalu kata burung ini, "Hai
"Hai gadis miskin, tak usah berterima kasih kepada aku. Anggaplah itu hadiah karena kalian berdua bekerja sangat rajin dan tidak pernah mengeluh." Itu kata si burung. Dan mereka pun menamai burung itu burung kekiko karena burung itu terus bersuara kekiko, 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 kekiko. Sejak hari itu, burung kekiko inilah yang merawat mereka dan mencukupi hidup mereka serta kebutuhan makanan mereka. Ia juga sering memberikan mereka kain yang indah karena ia melihat baju mereka seperti baju yang tidak layak lagi digunakan. Burung kekiko ini juga memberikan mereka perhiasan emas yang sangat cantik. Keluarga itu sekarang hidup dengan berkecukupan dan mereka lagi tidak berpakaian buruk dan tidak lagi kekurangan makanan. Berita tentang burung kekiko ini pun tersebar ke seantero desa. Teman-teman si sulung dan si bungsu pun menjadi iri atas kecantikan mereka. Mereka pun menceritakan dengan jujur apa yang mereka alami kepada teman-teman mereka. Tetapi teman-teman mereka tidak setuju dan teman-teman mereka pun melaporkan kepada kepala desa karena mereka juga ingin seperti kedua gadis itu. Dan kepala desa pun menyuruh semua warga untuk mencari burung kekiko dan menangkap burung kekiko. Setelah berhasil menangkap burung kekiko, semua warga pun berkumpul di balai desa dan mengajukan beberapa permintaan untuk mereka, termasuk kepala desa. Lalu kata kepala desa, "Berikan aku gelang emas untuk istriku." Suasana pun menjadi gaduh. Masing-masing warga pun ingin mengajukan beberapa permintaan untuk mereka. Tetapi apa yang terjadi? Burung kekiko pun hanya diam dan tidak memberikan mereka apa-apa. Burung kekiko pun hanya berteriak, "Kekiko, kekiko, kekiko, kekiko." Semua warga pun menjadi marah. Mereka menganggap burung ini telah mengejek mereka. Jadi, atas persetujuan kepala desa, mereka pun menyembelih burung kekiko ini dan membuang bangkainya begitu saja. Setelah si sulung dan si bungsu pun mendengar kabar ini, mereka pun menjadi sedih dan mereka tidak tega atas perbuatan warga-warga tersebut. Akhirnya mereka pun menguburkan bangkai burung kekiko tersebut di halaman rumah mereka. Mereka juga menanam bunga yang sangat cantik sebagai penghormatan karena burung kekiko telah mencukupi hidup mereka dan telah menolong mereka. Wow, ajaibnya bunga yang mereka tanam tidak bertambah besar atau bertumbuh. Justru di atas makam burung kekiko hanya bertumbuh satu batang pohon besar yang menghasilkan buah sepanjang setiap tahun. Anehnya, buah yang dihasilkan selalu berganti-ganti. Jadi, karena jumlahnya banyak, si sulung dan si bungsu pun menjual sebagiannya ke pasar. Dari situlah hidup mereka pun tidak hidup susah lagi dan mereka hidup dengan damai. Tetapi burung kekiko juga selalu menolong mereka meskipun burung kekiko sudah mati. Jadi dari cerita burung kekiko dan dua gadis miskin ini ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita tidak boleh menjadi seperti kepala desa dan warga-warga
yang suka meminta. Yang kedua, kita harus saling menolong dan membantu orang lain, orang yang kesusahan. Yang ketiga, kita harus bersyukur apapun yang kita alami, seperti si sulung dan si bungsu. Walaupun mereka miskin, tetapi mereka tetap bersyukur. Jadi, terima kasih telah menonton video saya. Semoga dapat bermanfaat. Bye-bye.